Oke. Halo dokter, Sore, sore. selamat malam. Dokter udah gabung. Eh, iya malam-malam lupa. Kita cek soundnya dulu ya dok. Suara saya udah cukup terdengar nggak dok? Oke, oke. Suara saya bagus? Bagus dok. Gambarnya Ya, bagus ya siap, dok? siap. Oke, suara dokter Gam- Dani udah cukup terdengar. Sambil menunggu teman-teman, kita mau sapa-sapa dulu udah jam 7. Seperti biasa kita akan ngobrol di Dikdok, diskusi karo dokter. Dan hai teman-teman, 5 menit dulu pertama kita sapa semuanya. Ini ada Citra Kristina, halo. Ada Agatha, hai teman-teman. Apakah suara kami sudah cukup terdengar dengan jelas? Saya rasa sudah cukup ya. Nah, dokter di mana nih dok? Di rumah. Oh, sudah di rumah. Nah, yang kemarin, kalau kemarin kita ngobrol sama dokter Dani pakai masker. Nah, kali ini ngobrol yang Tugas. kali keduanya, teman-teman udah nggak penasaran lagi nih dokter Dani gimana orangnya, udah tanpa masker. Nah, Nah, selamat malam teman-teman. Karena udah jam 7 kita akan mulai. Seperti yang sudah di-share di Instagram, kalau hari ini kita akan ngobrol sama Dokter Deni Wiguna, spesialis kandungan dan kebidanan. Dan karena kita memperingati hari Pekan ASI Sedunia, di mana dari tanggal 1 sampai tanggal 7 kemarin, jadi kayaknya kalau kita bahas topik seputar ASI seru, apalagi dibahas oleh, kali ini kita akan bahasnya bersama dokter spesialis kandungan dan kebidanan, Dokter Dani. Jadi buat teman-teman semua yang punya pertanyaan, kalau untuk manfaat ASI boleh nanti langsung ditanyain. Tapi kalaupun pertanyaannya tidak seputar itu juga nggak apa-apa. Dokter Dani pasti akan bantu jawab kalau misalnya itu berhubungan sama Dokter Dani ya, teman-teman. Nah, seperti yang judul yang kita sharing di Instagram Dokter Dani dan saya, kita akan bahas tentang manfaat ASI selama masa nifas. Nah, sebelumnya Dokter Dani mungkin mau perkenalan dulu dok. Pasti teman-teman yang kemarin nggak gabung belum kenal dokter nih. Jangan-jangan mereka nggak tahu nih Dokter Dani karena lepas masker dok. ya, ini wajah asli ya. Wajah asli tanpa masker. Jadi di rumah bebas masker. Jadi selamat malam semuanya. Ya, kita ketemu lagi dalam acara Dikdok ya bersama Mbak Ivo. Nah, ini saya sponsornya Mbak Ivo nih. Jadi maklum generasi tua sama generasi muda, jadi sponsornya generasi muda membimbing yang tua dalam teknologi ya. Ini rada gatek juga nih sebenarnya. Eh, jadi eh, jadi saya bekerja di Rumah Sakit Siloam sejak awal. Kita ulang tahun baru 4 tahun ya kemarin ya, baru aja ulang tahun ya Siloam ya. Itu kerja 4 tahun di Siloam, terus di Panti Rapi sudah lama sih, ada sekitar 11 tahunan ya, dan satu lagi di Rumah Sakit Sadewa kurang lebih baru 2 tahun Oke. ya. Saya rasa itu barangkali ya untuk perkenalannya. Ya, makasih ya dokter. Nah, jadi teman-teman yang belum kenal dokter Dani bisa nanti cari dokter Dani di rumah sakit tempat dokter Dani praktek. Nah, dokter, sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih banyak karena ini kali kedua kita ngobrol lagi di live Instagram. Tapi topiknya ini seru banget sih. Sebenarnya saya kan belum menikah. Banyak sebenarnya yang saya belum tahu tentang manfaat ASI selama masa nifas. Nah, untuk orang-orang awam seperti saya, kita mungkin bahasnya mulai dari nifas itu dulu kali ya dok. Sebenarnya masa nifas itu masa apa sih dok? Kayak saya tuh nggak tahu gitu dok. Ya, baik. Jadi masa nifas itu istilah kami ya. Cuma kalau istilah awam tuh bilangnya masa menyusui ya. Jadi masa nifas itu dimulai sejak bayi lahir sampai nanti dengan 40 hari postpartum ya. Jadi sebenarnya ASI ini bukan hanya diberikan selama 40 hari ya. Jadi kalau ASI eksklusif ya sekitar 6 bulan bisa juga sampai dengan 2 tahun. Jadi kenapa sih masa nifas diambil? Ya karena itu tadi, karena untuk orang awam
nifas itu sama dengan laktasi, sama dengan menyusui ya. Jadi batasannya kurang lebih 40 hari. Nah, dari 40 hari ini kenapa sih harus dimonitor gitu ya? Orang hamil, orang melahirkan harus dimonitor 40 hari. Kenapa? Ya masalahnya simple. Karena dalam satu proses persalinan, apapun tuh bisa terjadi. Nah, yang sering terjadi itu apa? Pertama, kasus perdarahan. Kasus Hmm. perdarahan tuh ada yang late postpartum hemorrhage, jadi perdarahan setelah melahirkan yang lambat atau yang dini. Nah, makanya itu terciptalah kata-kata late and early postpartum hemorrhage itu dalam masa nifas 40 hari. Jadi tujuannya sebenarnya itu. Di samping itu, tadi kita juga bisa melihat ada nggak infeksi pasca persalinan, ada nggak kasus kejang-kejang, misalnya pada ibu hamil, ya ibu hamil dan melahirkan pada saat itu ada preeklamsinya. Jadi kita monitor tuh selama 40 hari ya. Terus nanti kasus-kasus yang lain ya, misalnya nyeri ya, nyeri durante operasi atau durante persalinan normal ya. Jadi setelah persalinan normal itu sebenarnya ya. Ya, baik. Berarti masa nifas itu kayak masa transisi gitu ya, Dok? Arti lainnya gitu ya, Dok? Oke. Ya, benar. Jadi masa nifas itu jadi rahim ya yang tadinya besar ya, sebesar balon tuh ya kalau di apa digembungkan gitu, dia setelah bayinya keluar, dia akan kecil kembali ya. Jadi dari telur ayam yang normal tuh yang belum pernah hamil sebesar telur ayam. Nah, nanti kalau setelah dia hamil, dia membesar ya, terus dia kempes lagi, mengecil lagi, itu namanya involusi daripada rahim, nanti besarnya jadi sebesar telur bebek, bukannya telur ayam. Jadi telur ayam dan telur bebek itu besaran telur bebek gitu ya. Iya. Jadi itu logikanya seperti itu. Jadi kalau rahim pernah membesar, dia nggak akan kembali ke ukuran semulanya gitu. Jadi ibaratnya seperti balon nih ya, balon kita kembangkan gitu. Kita tahan deh seminggu ya, terus kita kempeskan gitu. Nggak mungkin dia ke ukuran semulanya, pasti lebih besar dikit begitu. Oh iya, bener banget, Dok. Nah, berarti memang faktanya ketika sudah melahirkan, bahkan di masa kehamilan pun akan banyak perubahan yang terjadi pada wanita ya, Dok. Kali ini kita akan bahas yaitu ketika masa setelah melahirkan, apalagi di masa pemberian ASI gitu. Nah, ternyata dengan judul yang tadi kita sharekan untuk hari ini, ternyata itu saya juga baru tahu ada ya ternyata manfaat ASI itu selama masa nifas. Boleh dijelaskan nggak sih, Dok? Sebenarnya kayak tadi kan dokter udah gambarin sedikit kayak perubahan-perubahan yang terjadi kayak perdarahan. Ada lagi nggak sih, Dok, perubahan-perubahan yang terjadi ketika masa setelah melahirkan itu biasanya apa aja, Dok? Ya, jadi kalau setelah melahirkan ya tentu nanti kita lihat ya. Jadi kan kenaikan berat badan otomatis makin lama makin turun. Kenapa sih dia makin lama makin turun gitu? Ya jelas karena rahim itu yang tadinya dia membesar ya, membesar dengan bayi yang 3 kilo, bayinya 3 kilo keluar misalnya seperti itu kan sudah berkurang minus 3 kilo ya. Terus rahimnya ya kira-kira 1 kiloan, 1 kilo sampai 2 kilo, nanti dia mengecil ya minus lah kurang lebih sekitar 2 kilo. Jadi ada penurunan berat badan. Nah di samping itu ASI itu tadi juga terjadi apa terjadi spontan ya. Jadi Tuhan tuh udah menciptakan kita ini hidup nih secara otomatis gitu ya. Jadi pada saat dia bayi itu lahir, pada saat hormon progesteronnya turun, terjadi kontraksi, terjadi proses persalinan bayi. Nah, pada saat yang berbarengan seperti itu, tanpa disadari rahim itu akan kontraksi sendiri sebenarnya. Kalau sekarang kan kita disuntik ya, dikasih suntik oksitosin itu ya. Jadi kalau habis melahirkan ibu-ibu disuntik oksitosin sama bu bidannya atau sama dokternya gitu ya. Kan berasa mules tuh. Dulu sih waktu zamannya dulu mungkin obat-obatan juga susah ya. Jadi dialami gitu ya. Dialami di secara proses alami dirangsang oksitosinnya. Caranya bagaimana? Ya disusuin gitu ya. Jadi dengan cara menyusukan bayi ke dalam menyusukan bayi secara dini ya. Makanya sekarang ada istilah inisiasi menyusui dini ya. Jadi oksitosin itu dirangsang sedini mungkin gitu. Jadi kerjanya dipaksa untuk mengeluarkan ASI yang secara teori katanya keluarnya
mulai bagus itu di hari kedua, hari ketiga. Tapi dengan inisiasi menyusui dini, secara dari detik pertama bayi itu lahir, dikeringkan, bukan dibersihkan ya, dilap kering, dibungkus dengan kain supaya tidak terjadi hipotermi, bayinya nggak kedinginan gitu ya. Baru nanti kondisi ibunya dirapatkan dengan badan ibunya ya. Jadi suhu badan ibunya itu sebagai suhu inkubator. Jadi seperti inkubator, suhu badannya ditambah dengan kain yang dibungkus di bayinya itu akan hangat sekali. Nah itu dia akan mencari puting susu ibunya gitu ya, mencari sendiri. Nah, pada saat dia dapat, dia akan langsung menghisap itu puting susu ibunya, sehingga terjadi kontraksi awal dan itu akan memicu oksitosin. Nah, oksitosin yang keluar ini di samping mengeluarkan ASI ya melalui payudara, dia akan mengeraskan rahim juga. Jadi proses perdarahannya akan berkurang. Begitu kira-kira. Oh, jadi ternyata ada namanya oksitosin yang itu sangat berpengaruh sekali terhadap terhadap pemulihan ketika proses masa nifas ya dok, dan itu bisa dibantu dari saat ibu memberikan ASI kepada anaknya. Ya, betul. Nah, buat ibu-ibu muda atau misalnya calon-calon ibu atau misalnya yang baru pasutri-pasutri yang masih baru, mungkin banyak yang nggak tahu sih dok. Uh, Manfaatnya yang lain itu apa ya dok? Masa nifas itu kenapa penting banget kita memberikan ASI kepada bayi ketika masa nifas? Ya, jadi ASI itu kan makanan yang terbaik ya untuk bayi. Jadi nggak ada yang bisa mengalahkan ASI gitu ya. Mau komponen proteinnya, karbohidratnya, lemaknya, mineralnya, vitaminnya, semua termasuk di dalamnya itu kekebalan. Ya, jadi kekebalan yang dari ibunya itu diturunkan kepada bayinya itu melalui ASI. Begitu. Ya. Nah, ASInya kekebalan yang bagaimana? Kekebalan yang dapat dari ASI pertama itu yang namanya kolostrum. Jadi kalau ASI pertama itu jangan dibuang ya. Kolostrum itu walaupun sedikit ya warnanya kuning gitu ya. Itu wow, manfaatnya luar biasa ya. Jadi kolostrum itu tidak boleh dibuang. Makanya inisiasi dini itu kita mengharapkan pada saat bayi menghisap payudara keluar kolostrumnya dan itulah yang ditelan oleh bayinya. Seperti itu. Nah, di samping itu juga mempercepat pengecilan rahim, mempercepat pengeringan darah. Jadi darahnya cepat berhenti seperti itu. Dan katanya sih bisa membentuk badan ibunya jadi lebih baik gitu, lebih bagus ya. Iyalah karena otomatis ya kan badannya naik 12 kilo, 20 kilo ya. Setelah lahir kan dia kan akan menjadi langsing lagi. Katanya seperti itu. Di samping itu yang terakhir manfaatnya adalah manfaat psikologis ya. Jadi timbul rasa kasih sayang antara ibu dan bayinya. Begitu. Oke Samping dokter. itu mungkin samping itu masalahnya kenyamanan ya. Jadi bayinya sangat nyaman dalam pelukan ibunya seperti itu. Ya. Oke dokter, Ibu kan ada baca-baca nih dok, kayak misalnya ternyata tuh banyak perubahan-perubahan yang terjadi ketika wanita setelah melahirkan. Misalnya kayak tadi yang paling contoh pastinya itu adalah rahim. Rahim itu pasti sangat berubah drastis dan proses memberikan ASI itu juga salah satu hal yang dapat membantu kembalinya rahim itu ke seperti semula, walaupun tidak bisa seperti semula tapi kembali mengecil gitu ya dok ya. Nah, kalau misalnya perdarahan dok, apakah kalau proses perdarahan yang terjadi itu kalau kita rutin memberikan ASI, apakah itu juga bisa membantu proses apa ya namanya? Kalau tentang perdarahan itu gimana dok? Ibu kan belum pernah melahirkan nih dok, jadi emang nggak tahu. Jadi gini, jadi pada saat bayinya keluar ya, lahir, itu yang terakhir yang dikeluarkan adalah plasentanya ya. Nah, jadi plasenta itu nempel di rahim itu, dia itu ibaratnya memberikan luka di dinding rahim. Jadi ibaratnya seperti Anda tempel lakban di kardus gitu ya. Nah, itu lakbannya kalau ada sobek gitu ya, ada keluarkan itu otomatis kan kardusnya nempel ya. Betul ya, nempel di lakban, betul ya. Nah, otomatis kardusnya kan tadinya warnanya coklat bisa jadi putih, betul nggak? Karena kan sebagian lapisan luarnya kan tertarik oleh lakban begitu. Nah, itu juga sama. Nah, lapisan jaringan yang terluka itulah ya, yang akan yang akan menimbulkan perdarahan. Makanya masa nifas itu sebenarnya plasenta yang dikeluarkan itu dia akan jejasnya itu dia akan memberikan dampak membuka pembuluh darah di tempat dia nempel. Nah, pada saat dia dikeluarkan ya, dia dilahirkan plasentanya, ini jejas ini akan ada. Nah, jejas ini yang timbul perdarahan itu tadi.
Nah, perdarahan inilah yang kita akan monitor selama masa nifas itu 40 hari. Seperti itu. Nah, dengan pemberian ASI, ya, dengan pemberian ASI, itu diharapkan rahimnya itu akan begini. Karena oksitosin itu sifatnya dia ritmik. Dia akan begini. Bukan begini. Gitu ya. Dia akan begini terus. Makanya ibu-ibu kalau misalnya menyusui, mulesnya tuh bukan mules begini. Mulesnya dia gini. Gitu. Ya. Mulesnya anti mules, tidak, mules, tidak, mules, tidak. Begitu. Nah, dengan adanya begini, ini artinya pembuluh darah di sini yang terbuka, dipejamkan gini. Dirapat, ya, sehingga darahnya membeku. Oke, dibuka. Nah, bekuannya keluar. Oke, diperes lagi. Ya, ini bekuan yang ada keluar lagi. Diperes lagi. Akan ada keluar lagi. Nah, sampai detik ini nanti terakhir ini tidak akan keluar lagi. Nah, bekuan yang ada di sini ini karena rahimnya begini terus, otomatis dia akan mendorong bekuan itu keluar. Nah, kalau dia bekuan itu keluar, nah dengan adanya bekuannya keluar itu ibaratnya seperti plong gitu loh. Ya, seperti kita tuh kayaknya pecah gitu loh. Nah, kalau Anda pernah merasakan bisulan, nah itu kalau pecah rasanya enak banget gitu, plong. Nah, dengan adanya jendalan-jendalan darah yang keluar itu, rahim itu akan lebih cepat mengecil. Karena kalau ada jendalan darah yang terlalu banyak, ya, yang tidak keluar, itu rahim itu susah untuk mengecil. Nah, kalau dia susah mengecil, otomatis kekuatan dia untuk begini itu kurang. Karena gini ya, ini darah di sini. Dia tuh begini-begini aja cuma. Tapi kalau darahnya sedikit keluar, dia akan begini. Nah, gitu ya. Jadi ibaratnya sama Anda pegang karet ya. Karet yang tipis sama karet yang tebel gitu ya. Bola tipis sama bola yang tebel gitu. Kan beda gitu ya. Kalau yang bolanya tipis itu karetnya enak gitu. Ya, tapi coba kalau karetnya tebel, beda. Jadi Anda meres bola kasti dengan bola pingpong pasti beda gitu. Kalau bola pingpong enak banget gininya. Tapi kalau bola kasti nggak bisa Anda begini. Betul? Iya. Ya, kira-kira gitu. Oke. Wah. Nah, dokter kan udah lama nih juga nih ketemu banyak pasien-pasien. Nah, kira-kira sebenarnya dok, pasti ada kendala dong dok selama memberikan masa ASI itu untuk pemulihan di masa nifas juga banyak kendala. Biasanya kendala yang dialami oleh ibu atau wanita tuh biasanya apa-apa aja dok selama memberikan ASI ketika masa nifas? Ya, dia kasus yang sering ya. Kasus yang sering tuh biasanya ibunya puting susunya memblep. Nah, itu di hari pertama tuh ya, kalau saya visit gitu kadang-kadang, aduh bayinya nangis terus, tanya, gimana Bu asinya? Ya, susah dok. Kenapa? Ini puting susunya memblep katanya gitu, nggak bisa keluar gitu ya. Itu banyak kendala seperti itu. Nah, nanti kalau dia puting susunya baik, terus nanti pulang gitu ya, dapat seminggu, nanti balik. Biasanya mulai tuh udaranya bengkak ya karena infeksi begitu ya. Jadi seringkali kasus-kasusnya seperti itu. Kalau nggak puting susunya tertanam ya, nggak keluar, nggak menonjol, memblep gitu. Yang kedua dia sering infeksi seperti itu. Nah itu kalau dia infeksi sakit sekali gitu ya, sampai demam. Kalau orang sini bilangnya kerangkai ya gitu. Nah, dok, tadi kan udah jelas nih, ternyata memberikan ASI itu sangat bermanfaat ketika masa nifas. Apakah ada nggak sih dok bedanya memberikan ASI secara langsung atau yang tidak langsung gitu dok? Ada nggak mempengaruhi proses pemulihan ketika masa nifas? Iya, memang ini juga jadi masalah ya. Maksudnya dalam artian gini, kalau dulu sih wanita dulu kan bukan wanita pekerja ya. Kalau sekarang kan banyak kan wanita pekerja ya. Jadi masa cuti pun paling 1,5 bulan gitu kan. Ya, 1,5 bulan di depan, 1,5 bulan di belakang itu yang normalnya seperti itu. Nah, memang ini jadi kendala gitu ya. Dok, nanti selama saya kerja gitu, nanti gimana nih gitu ya? Ya nggak masalah gitu ya kalau buat saya. Yang penting gini, ASI itu akan selalu produksi kalau dia dikeluarkan gitu ya. Nah, dikeluarkan dengan cara apa ya? Tentu kalau misalnya kita nggak kerja ya kita kasih langsung ya, kita kasih ya. Nah, terus kalau kita tidak kerja, kita bekerja, ya otomatis kan ASI itu kan didinginkan ya. Didinginkan nanti biasanya orang tua kita lah ya gitu ya yang menghangatkan lalu dikasih ke cucunya
seperti itu. Jadi sebenarnya nggak ada masalah, ya, nggak ada perbedaan sih antara yang apa langsung dan tidak langsung. Cuma nanti ada bilang lagi gini, dok nanti bingung apa puting susu gitu ya. Ya saya pikir kalau selama itu kita selalu mengajarkan bayi kita disusuin, nanti kita nggak ada dikasih susu botol tapi dalamnya isinya ASI, saya pikir itu nggak ada masalah kok. Ya masalahnya kan kalau misalnya kita ngotot mau ASI terus ya terus kita kerjanya gimana gitu ya karena wanita kan banyak wanita pekerja itu masalahnya di situ. Iya dok. Berarti kalau kita bahas ini secara manfaat ya dok, secara manfaat untuk pemulihan di masa nifas sebenarnya mau memberikan ASI secara langsung atau tidak langsung pun seharusnya tidak ada bedanya selama memang ASI itu diproduksi terus ya dok, dikeluarkan gitu. Oke. Jadi buat teman-teman semua tidak usah takut. Nah, lanjut dok. Kalau tadi kita kan udah bahas tentang kayak masa nifas, apa manfaatnya, terus misalnya ada nggak bedanya memberikan ASI secara langsung atau tidak langsung dari proses pemulihan. Nah, kalau untuk calon-calon ibu yang lagi mengandung atau mempersiapkan program kehamilan, apa sih dok yang perlu disiapkan untuk supaya nanti ASINya itu lancar, atau ada tips-tips dari dokter nggak dok? Ya, jadi gini, sejak awal saya selalu bicara ya, bahwa yang namanya proses hamil itu kan dari titik minus, ya, titik minus menjadi titik plus gitu. Jadi bukan dari titik nol. Kalau dari titik nol itu artinya kita nggak ada kekurangannya gitu ya. Justru harus dari minus. Kita merasa diri kita kekurangan, ayo kita benahi sampai dia menjadi titik netral nol. Dari nol, ayo kita perbaiki ya. Kita dukung, kita tingkatkan, akhirnya menjadi titik plus gitu. Nah, sekarang apa sih yang mesti dipersiapkan yang minus-minus itu tadi? Ya tentu fisik. Fisik kita harus bagus ya. Ya, gizi kita harus bagus. Yuk makanannya banyak mineral, protein. Sekarang ya anak-anak sekarang misalnya ya 1 tahun atau minimal 6 bulan lah. 1 tahun 6 bulan, 6 bulan atau 1 tahun sebelum menikah, proses pernikahan, paling tidak kita harus perbaiki gitu ya. Jangan sistem kilat ya, sistem kerja semalam SKS gitu ya. 3 bulan, 1 minggu, 2 bulan baru kebut-kebutan gitu ya, itu nggak ada guna ya. Jadi segala sesuatu kita harus mulai dari minus, bukan dari nol. Kalau saya nggak mau dari nol. Kita minus, kita manusia serba kekurangan gitu ya. Nggak mungkin manusia itu sempurna, jadi kita kurang. Nah, minus inilah nanti kita akan perbaiki menjadi netral, menjadi nol. Dari nol kita tingkatkan menjadi nilai plus, seperti itu. Jadi kita persiapannya memang jangka panjang. Nah, pada saat nanti proses kehamilan, di samping makanan gizi, ya kita harus atur pola tidur, aktivitas kita, istirahat, stressing fisik, stressing psikis, ya. Terus bagaimana cara kita memaintain kalau kita kena misalnya ada keluhan demam atau pusing atau bagaimana, ada keluhan dalam konsumsi makanan misalnya mual, muntah dan sebagainya, itu berpengaruh sekali gitu ya. Jadi kita mempersiapkan segala sesuatu dengan baik. ASI itu udah disiapkan Tuhan sejak kita awal, begitu. Jangan heran juga misalnya ada yang baru hamil 7 bulan, loh dok, ini ASINya udah keluar gitu ya. Banyak tuh yang kayak gitu ya. Jadi itu udah disiapkan sama Tuhan kok. Jadi nggak usah khawatir. Yang penting sekarang modalnya dulu yang penting. Begitu. Oke, baik. Kalau tadi kan dari segi wanitanya nih dok, udah mempersiapkan untuk persiapan nanti kelancaran ASINya. Nah kalau kita bahas kayak misalnya pendukungnya kan suami nih dok. Suami itu biasanya harus apa ya dok? Karena itu mempengaruhi juga ya dok. Misalnya dukungan dari suami untuk proses kelancaran ASI. Biasanya apa dok? Mungkin banyak suami-suami yang nggak tahu harus ngapain, shock lihat perubahan istri gitu-gitu dok. Iya, memang jadi kalau gini ya, jadi nggak punya anak bingung, ya, bingung kan, cari-cari, ya, insem kanan kiri sampai 3 kali, 4 kali, bayi tabung sampai berkali-kali ya. Begitu punya anak, kelahiran bingung juga, gitu kan. Jadi memang serba bingung. Jadi artinya satu kata manusia itu belajar, ya. Nah, belajarnya itu dari mana? Nah, itu tadi saya bilang, belajarnya itu dari keadaan minus, dari keadaan kita kurang. Nah, kita kenali diri kita kurangnya. Nah, kita pelajari di situ. Oke, setelah itu kita antisipasi. Barulah kita akan seperti netral, nol. Nah, dari nol kita akan beranjak jalan terus sampai dengan puncaknya. Nah, untuk suami
ya memang harus mengenal gitu ya. Jadi proses pengenalan, pacaran seperti gitu bukan hanya sekedar just have fun ya. Tapi kan kalau memang udah merintis suatu proses ke arah pernikahan itu harus dipikir gitu ya. Banyak baca gitu ya, banyak baca, jangan cuma hanya pekerjaan gitu ya. Karir paling nggak baca-baca lah pengetahuan dan sebagainya. Jadi fisiknya harus siap. Oh iya kalau ada kendala seperti ini dia harus mencari informasinya dengan siapa, tepatnya bagaimana. Kalau istriku begini, nanti gimana? Kadang-kadang seperti kasusnya gampang lah. Putingnya memblep aja sudah bingung gitu. Kadang-kadang bapak-bapak sudah bingung gitu. Ya, anaknya nangis terus, nggak bisa diapa-apain. Ya dikasih ASI katanya, dikasih susu formula nggak boleh. Ya, dikasih ASI juga nggak keluar-keluar. Ya dipompa-pompa juga nggak keluar, makin stres ya. Istrinya makin stres, bapaknya stres, eyangnya stres, semua stres. Ya, jadi memang dukungan moral itu penting sekali. Jadi kalau kasus puting susu membleb dan sebagainya, jangan jangan anu lah. Sekarang banyak klinik laktasi, ya di rumah sakit itu udah banyak klinik laktasi. Datang konsultasi, ya gimana caranya, begitu. Untuk putingnya membleb nanti kita cari trik caranya gimana, begitu. Nanti ada. Terus nanti kalau asinya kurang kita booster pakai apa, misalnya seperti itu banyak juga sekarang obat-obatan. Bahkan dari tumbuh-tumbuhan sekarang banyak tuh yang dijual bebas di online tuh banyak sekarang ya seperti almond dan sebagainya itu booming sekali kan itu ya seperti itu. Jadi kalau menurut saya itu kita nggak usah terlalu apa ya menambah stres ibunya gitu ya, justru suaminya harus mendukung. Dalam dukungan dalam artian mencari informasi, mencari konsultasi, mencari yang benar gimana, terus dicari jalan keluarnya seperti apa, dukung secara mental ya, secara psikis, psikologinya. Karena yang paling penting tuh kalau nifas tuh untuk suami tuh psikologis ya, untuk istrinya. Yang lain-lain ya gizinya dia juga diperhatikan ya. Jangan nanti, aduh gimana ya dok, aku kan jaga anakku gantian nih, tidur tidur gantian ya. 2 jam sekali bangun, yang satu jadi 2 jam. Jadi udah capek dok, nanti ngantuk dan sebagainya. Ya memang seperti itu ya. Jadi kalau bayi-bayi ya kalau kurang dari 1 tahun masih begitulah. 6 bulan lah paling nggak, setelah 6 bulan kita baru bisa tidur enak. Kalau Iya. kurang dari 6 bulan jangan bermimpi kita bisa tidur enak begitu. Ah, besar ya dok tanggung jawabnya jadi ibu dan ayah. Aduh, Ya betul, itu memang mesti kerja sama tim, nggak bisa iya. mengandalkan salah satu. Iya. Eh, dokter, ini sekalian intermezzo buat teman-teman. Kalau teman-teman mau tanya seputar apa aja, seputar ASI boleh, seputar apa aja boleh, mungkin konsultasi. Kita akan bahas nanti sama dokter Dani, akan dijawab sama dokter Dani. Kalau pertanyaan dari saya nih dok, ada nggak sih dok sebenarnya makanan yang mendukung untuk proses ASI itu biasanya kalau ibu-ibu biasanya harus makan apa gitu dok sarannya? Ya, kalau makanan spesifik itu sebenarnya eh, nggak ada ya. Yang Ya. jelas gini, ASI itu kan dibentuk secara alami oleh sang ibu. Artinya, kalau ingin kita mendapat kualitas ASI yang best of the best, ASI itu kan the best ya, kita mencari yang best of the best nih ceritanya. Jadi ya itu tadi, gizinya harus baik. Ya, istirahatnya cukup, stressingnya bagus, ya, pengendalian stressingnya bagus, manajemen stresnya bagus, ya, terus gizinya baik, ya, makan-makan banyak protein terutama, ya, seperti itu. Jadi dan sering menyusui. Nah, ini kadang-kadang ibu-ibu, kadang-kadang nih, saya sering perhatikan gitu ya, kalau lagi visit di ruangan gitu, tuh bayinya, Bu, bayinya sudah disusui, Bu. Aduh, dok, udah tidur 4 jam lah. Kok 4 jam, Bu? Tiap 2 jam dibangunin. Dia harus dipacu. Ya, dikasih bangun. Entahlah gimana lah, diusil-usilin ya. Mulutnya ditempel-tempelin ke puting susu ibunya. Seperti itu. Jadi, kita tiap 2 jam sekali itu harus seperti itu. Gitu. Dok, itu kapan tidurnya? Ya, memang nggak bisa tidur. Ya, namanya orang menyusui nggak bisa tidur 2 jam gitu ya, 2 jam sekali kita dibangunin seperti itu ya. Jadi kalau makanan khusus itu ya banyak lah, seperti sekarang tuh kan katanya uh, seperti kayak tadi saya sebutkan kayak almond, terus daun apa tuh, apa ya, daun apa ya,
daun yang ada sekarang ada obatnya itu. Itu saya pikir nggak spesifik, artinya nggak mendukung sekali gitu loh. Yang mendukung itulah ASI itu akan keluar, semakin dia banyak dihisap, semakin dia akan banyak keluar. Intinya seperti itu. Oke. Ini kita sambil jawab pertanyaan yang masuk ya, Dok. Biar nanti Ya, takutnya kayak kemarin tenggelam. Ini ada pertanyaan langsung dari Aisyah Fitri. Pertanyaannya mau tanya, dokter, saya sudah lahiran sesar dari bulan Mei. Saya ASI eksklusif, sampai sekarang belum vaksin. Apakah boleh vaksin untuk ibu menyusui? ya, ini pertanyaan lagi ngetren nih. Iya, benar banget, Iya, dokter. iya lagi ngetren ya. Memang ya saya angkat jempol ya. Artinya saya salut. Artinya eh, budaya vaksin itu sudah ada ya. Artinya kita butuh vaksin gitu ya. Seperti itu. Nah, jadi untuk ibu hamil dan menyusui saat ini, kalau dari organisasi POGI ya, Perkumpulan Obstetrik Ginekologi Indonesia, jadi wadah dokter-dokter kandungan di Indonesia itu merekomendasikan. Jadi kalau ibu menyusui, uh, go on, lanjutkan aja, ayo vaksin, sesegera mungkin vaksin ya. Tapi saran saya, sebelum Anda melakukan vaksin, tolong sehatkan dulu badannya ya. Badannya disehatkan dulu, di fit dulu ya. Kalau mulai dari sekarang udah bulan Mei itu lahiran, sekarang Agustus 3 bulan lah. Oh, udah oke lah kalau udah 3 bulan ya. Bayinya kan nggak tiap jam, tiap 1 jam 2 jam dia bangun ya. Kalau udah 3 bulan tuh paling nggak udah 4 jam 5 jam sekali dia baru bangun kalau malam ya. Jadi tidur Anda udah mulai lebih teratur lah, lebih enak begitu ya. Tinggal jaganya siangnya, makannya, pekerjaannya ya, itu di maintain yang baik supaya imunnya bagus. Kalau imun kita bagus, sehat, disuntik vaksin, respon imunnya akan jauh lebih baik. Seperti itu. Oke, berarti bisa, tapi tetap harus dikonsultasikan ke dokter kandungan dan bidannya ya, Dok, ya, sebelum mau vaksin Oh, harusnya. nggak perlu konfirmasi. Kalau menyusui langsung aja. Tapi kita persiapkan diri kita supaya kita sehat dulu. Oke, gitu ya dari Syafitri. Semoga menjawab. Buat teman-teman yang mau tanya boleh. Nah, dokter, ini ada pertanyaan masuk dari Instagram kemarin waktu saya sharing judulnya, tapi ini pertanyaannya dari Ica. Pertanyaannya itu, dokter, saya baru melahirkan anak pertama, sesar. Saya sempat syok karena banyak perubahan yang terjadi ketika memberikan ASI, termasuk salah satunya perubahan pada payudara saya ketika menyusui. Kondisi puting payudara saya mengeras. Biasanya penyebabnya karena apa ya, dok? Ya, jadi gini, uh, yang namanya kelenjar itu ya, kelenjar di payudara itu bukan hanya dari payudaranya, sampai di puting itu juga ada kelenjarnya semua ya. Nah, kalau misalnya payudaranya itu putingnya mengeras tetapi tidak sakit dan bengkak ya, mengeras itu beda dengan bengkak ya. Jadi kalau dia ada tanda-tanda peradangan itu biasanya tandanya ada 5 tuh. Biasanya ada kemerahan, nyeri tekan, kalau digerakin sakit sekali ya, terus demam badannya ya. Itu tanda-tanda peradangan. Tapi kalau dia mengeras ya, dia tidak ada tanda apa-apa, itu lanjutkan aja. Nggak ada masalah kok itu. Oke. Ya, selama aslinya keluar baik, nggak ada masalah. Oke, berarti nggak masalah ya, dok, selama tidak ada tanda-tanda tadi keperadangan ya. Itu ya, Ica, semoga menjawab. Nah, dokter, sambil kita nunggu teman-teman yang mau tanya, teman-teman boleh tanya ya, seputar apapun. Dokter boleh sharing nggak? Biasanya ada nggak sih kasus yang sangat sulit gitu ketika ibu-ibu mengalami masa nifas? Mungkin waktu pasien-pasien sharing, biasanya masalah-masalah apa lagi, dok, yang biasa di-sharingkan sama pasien-pasien ketika masa nifas dalam proses menyusui? Ya, jadi proses masa nifas itu kan ada di samping tadi yang menyusui ada masalah lain ya. Jadi kalau saya boleh sharing, yang penting gini, dalam masa nifas kita jangan hanya konsentrasi masalah ASI juga ya. ASI penting, penting. Ya, bukan tidak penting. Tapi kita harus melihat masa nifas itu yang penting satu lagi adalah proses perdarahan. Ya, perdarahan. Jadi kalau misalnya ada perdarahan yang tidak wajar ya,
kok darahnya kok makin hari kok bukan makin sedikit, makin banyak gitu ya. Itu penting itu karena perdarahan pada masa nifas itu ada yang late, ada yang early, ada yang dini, ada yang lambat begitu ya. Yang dini nanti penyebabnya apa, yang lambat penyebabnya apa, beda tuh ya. Nah, kalau ada demikian langsung datang. Nah, yang kedua untuk masalah ibu-ibu yang hamil terus persalinan ada darah tinggi misalnya, ada diabetes ya, ada gula tinggi, itu harus dikontrol tensinya ya. Harus minum obat tensinya. Menurut dokternya, Bu harus minum sekian lama. Ya, Ibu harus minum. Jangan nanti dok itu kan bayinya udah lahir gitu ya. Ya enggak gitu ya. Paling tidak ada batasan waktu untuk Ibu konsumsi obat darah tinggi begitu. Nanti setelah batasan itu selesai, Ibu aman-aman saja dia akan putus, dia akan selesai obatnya ya. Untuk yang diabetes juga yang gula darahnya tinggi pada saat hamil, ya itu nanti dikontrol juga seperti itu. Ya, nanti ada masanya kita lihat apakah nanti ini akan berkembang menjadi diabetes yang seperti yang kita alami saat ini ya, diabetes tipe 2 atau dia terjadi diabetesnya hanya pada saat terjadi proses kehamilan saja ya. Di samping itu masalah susu tadi ya, ASI itu juga ya. Jadi yang saya tekankan di sini masa nifas itu seperti itu ya. Jadi kita jangan hanya konsentrasi soal ASINya saja gitu ya. Walaupun ini judulnya pekan ASI ya, tapi namanya masa nifas ya itu yang perlu kita lakukan juga seperti itu. Dan satu lagi tanda-tanda infeksi ya, infeksi yang berasal dari mana? Bisa infeksinya radang di payudara karena memang proses menyusui tadi, lenjarnya dia mengeras ya, ngampet gitu, tersumbat sehingga dia ngeras di peradangan dan terjadi infeksi di jalan lahir gitu ya. Banyak tuh kasus-kasus seperti itu. Oke, ternyata nggak cuman ASI aja yang harus kita kontrol selama masa nifas. Jadi sebenarnya banyak kayak perdarahan, peradangan, atau kita kalau ada penyakit bawaan seperti darah tinggi, diabetes, dan itu juga harus diawasi ya dok selama masa nifas. Dan itu penting ternyata teman-teman, ibu-ibu semua. Nah, ini ada pertanyaan yang baru masuk dokter dari Mimek 2021. Pertanyaannya dok, kemarin habis nifas saya KB 3 bulan dan efeknya jerawat dan sekarang bekas-bekasnya menghitam. Ada saran dari dokter? Terima kasih dokter. Wah ternyata, oh ini juga seru nih topiknya. Saya sih nggak tahu sih dok, tapi kayaknya menarik nih. Iya tuh. Akhirnya dari ASI ngelebar sampai ke KB ya. Iya. Ya itu ini istimewanya masa nifas. Masa nifas ya seperti ini. Jadi memang kalau kita ber-KB dengan hormonal, memang efek sampingnya itu ya berjerawat ya. Kadang-kadang timbul flek kehitaman. Ya sekarang kalau ibu merasa itu terganggu, ya monggo dibatalkan untuk KB selanjutnya dan ibu mulai berpikir ya untuk metode KB yang lain ya tentu yang tidak hormonal tentunya ya. Jadi metode KB yang hormonal tuh apa saja sih? Ya bisa dari pil, bisa dari suntikan, bisa dari susuk ya. Terus ada lagi yang sekarang IUD, IUD juga sekarang ada yang pakai hormonal, namanya Mirena ya seperti itu. Tapi itu kasus-kasus yang orang yang miom, perdarahannya banyak ya supaya jadi perdarahan sedikit itu bisa pakai. Tapi kalau untuk KB Mirena untuk KB itu kayaknya terlalu mahal biayanya ya. Satu itu untuk tindakan untuk pemasangannya aja alatnya itu sampai 2 sampai 3 juta itu IUD-nya aja ya. Jadi sangat costnya biayanya mahal. Jadi intinya kalau Anda merasa dengan KB ini tidak cocok, silakan dipikirkan penggantinya yang non hormonal. Ya, non hormonal dalam hal ini tentu IUD yang non hormon. Ya, IUD yang non hormon itu sekarang banyak lah ya. Biayanya juga tidak besar ya, 300-an, 400 mungkin dengan pasang seperti itu ya. Jadi kita mencari yang lain ya. Karena apa? Karena kalau Anda tidak pikirkan hanya Anda memutuskan saja udah saya nggak mau KB gitu ya apapun, wah nanti besok hamil lagi dong ya. Padahal misalnya sesar gitu kan, kalau sesar kan minimal 2 tahun begitu ya. Nah, kecuali lahir normal pun ya Anda bisa bayangkan ya anak Anda baru usia 3 bulan Anda hamil lagi, wow
Ya, bisa bayangkan nanti yang 3 bulan asinya nggak dapat banyak, nggak dapat pertumbuhan yang baik, konsentrasi ke bayi kedua. Nah, bayi kedua karena banyak mikir yang pertama udah stres, muntah-muntah, nah, gizinya jelek, asinya berkurang, stop. Anak yang paling besar nggak dapat apa-apa, akhirnya pakai susu formula. Anda bisa bayangkan korbannya luar biasa, ya. Jadi sekali putuskan tidak mau KB hormonal karena memang tidak cocok, putuskan. Tidak akan sambung. Jangan hormonal. Pilih yang non hormonal. Nah, seperti itu. Nah, pilihannya nanti banyak. Ya, di samping IUD bisa metode yang lain misalnya kondom seperti itu. Tapi jangan langsung-langsungan pakai kondom karena terus terang kadang-kadang Ibu nanti pakai kondomnya di sini ya. Lah ini jempol ya ibu jari ya. Nanti salah. Nanti pakai kondom juga mesti ada tekniknya, bukan asal main masukin gitu aja gitu. Jadi tetap mesti konsultasi lah sama dokter. Ya. Dan ya saran dari dokter kalau memang mengganggu dan tidak cocok ya sebaiknya ibu konsultasi untuk cari alternatif lain ya dok untuk KB-nya. Betul. Oke. Nah dokter, kalau ini pertanyaan dari saya nih, kalau misalnya ibu-ibu atau wanita yang habis melahirkan, biasanya itu mereka selama masa nifas itu kontrol ke dokter kandungannya untuk cek kondisi ibunya, selain mengecek kondisi anaknya, biasanya itu berapa berapa kali ya dok selama masa nifas itu normalnya? Ya, biasanya kalau kita lahiran normal, ya, pulang hari ini nih hari Minggu. Nanti kontrol di hari Minggu kalau dokternya praktek hari Minggu gitu ya. Kalau nanti ya kalau nggak hari Seninnya begitu ya. Nah, paling nggak 1 minggu lah dari kan itu kalau persalinan normal maupun persalinan dengan tindakan sesar. Ya, nanti kalau persalinan normal yang dilihat apa? Yang dilihat itu adalah robekan jalan lahir. Jadi misalnya dilakukan robekan jalan lahir, misalnya digunting ya, di episiotomi, ya kita lihat luka episiotominya, kita lihat jahitan kita bagus apa enggak. Kalau jahitannya nanti terbuka, nah nanti ada caranya bagaimana. Nanti cara merawat uh, luka jahitan ada seperti itu. Kalau sesar ya pasti nanti kita ganti perbannya. Terus nanti kita lihat lukanya basah atau enggak, kulitnya memerah atau enggak, ya seperti itu. Nanti kalau misalnya aman-aman, baik-baik kita tutup lagi, seperti itu. Jadi kalau setelah tindakan paling tidak 1 minggu kontrolnya. Paling cepat ya dok, 1 minggu. Ya, Ya. Oke dok. Nah tadi itu kan kalau ngomongin soal ASI nih dok, tadi kan kalau masa nifas kata dokter di awal tuh 40 hari ya dok ya. ya, Nah, ada nggak sih dok bedanya misalnya seorang ibu nanti yang memberikan ASI rutin nih selama 40 hari sama ibu yang nggak, maksudnya kualitasnya banyaknya, kuantitasnya jumlah jumlah yang diberikan selama 40 hari itu sama yang nggak sampai 40 hari itu dalam proses pemulihannya pasti beda nggak sih dok? jadi gini, kalau untuk ASI itu kita berikan itu paling tidak 6 bulan, paling 6 tidak. bulan. Jadi masa nifas udah lewat masa nifasnya. Jadi dalam artian bicara hari ini, bukan ASI itu diberi cuma sampai 40 hari ya. Jadi Hmm. ASI itu paling tidak 6 bulan. Tapi syukur-syukur bisa sampai 2 tahun, seperti itu. Ya. Nah, kalau masalah kita cuma hanya bisa memberikan kurang dari 6 bulan misalnya, tentu itu ada masalah. Ya, masalahnya di mana? Ya, itu banyak. Ya, masalahnya ya salah satunya itu produksi ASI yang tidak banyak. Akhirnya putus di tengah jalan. 6 bulan pun nggak sampai. Kadang-kadang ada yang seperti itu cuma 3 bulan, 4 bulan seperti itu. Ya, jadi saya tekankan lagi bahwa ASI ini diberikan bukan cuma sampai 40 hari, ya sesuai kriteria masa nifas bukan. Tapi ASI ini diberikan dalam waktu 6 bulan minimal sampai dengan 2 tahun seperti itu. Oke. Okay. Nah, berarti ya kalau bisa syukur-syukur 2 tahun ya, tapi kalau enggak ya minimal 6 bulan ya ternyata dok ya, pemberian ASI itu. Walaupun masa nifas hanya Ya, 40 hari. Ya, oke. Okay. ya. Oke. Okay. Nah, dokter sambil kita menunggu pertanyaan dari teman-teman, mungkin dokter mau sapa-sapa dulu. Ini ada yang gabung sama kita udah lumayan banyak nih. Ada yang dokter kenal mungkin, ada Luna. Hai Luna, kita lambaikan. Hai Sakti Aji. Ada siapa lagi nih? Ada
ada Luna Eci, ada Carah Bel. Dokter kelihatan nggak sih dok? Yang gabungnya kelihatan ya dok? Ada Ada. Lina, mungkin ini ada pasien-pasien dokter. Ada Oke. Bu Lisa ya. Bu Lisa kayaknya. Ini dokter ada Masalahnya, pertanyaan dari Marcella Helda nih nggak kebaca nih. Dok, saya sering oh, dengar teman saya itu yang habis lahiran asinya nggak keluar lagi. Terus sekarang banyak juga dok yang donor asi. Nah, itu gimana ya dok? Apa aman? Apa mending susu formula? Oh, ini pertanyaannya kalau dia memberikan donor asi kepada mengambil donor asi untuk anaknya apakah itu aman ya dok? Dari Marcella Helda. ya memang sekarang juga lagi tren juga tuh masalah donor ASI ya. Jadi gini lah, intinya ASI itu kan sesuatu yang sifatnya alami dari Tuhan ya untuk kita, dan ASI itu steril ya. ASI itu steril ya. Jadi soal masalah donor-donor seperti itu saya pikir itu nggak ada masalah yang berarti ya. Artinya sepanjang itu prosesnya itu benar gitu ya. Cara pengambilannya, cara penyimpanannya, cara deliverynya ya itu benar, itu saya pikir nggak ada masalah ya. Sekarang karena kan kadang-kadang ada orang yang over ya, ada over itu ya. Kadang-kadang satu hari itu, waduh, berapa botol itu ya. Saya suka tanya itu, Bu, berapa botol? Waduh, masih ada puluhan botol dok di lemari es. Wah, saya bilang luar biasa ya. Jadi soal masalah donor ASI itu saya pikir itu tidak jadi masalah kendala yang berarti ya. Selama yang penting buat saya pemrosesannya aja yang penting ya. Caranya yang benar, yang bersih, yang steril, saya pikir itu oke. Ya, Oke. karena kan kita tidak tahu ya cara orang ngambilnya seperti apa, kan tentu beda dari individu ke individu, tentu beda. Ya, tapi selama itu benar, baik, ya sesuai dengan prosesnya, saya pikir itu oke, nggak ada masalah. Iya, jadi buat siapa tadi, Marcella Helda, sebenarnya nggak ada masalah ya, apalagi yang diberikan itu adalah ASI. Selama ya tadi kata dokter caranya dipastikan benar ya dok. Iya. Iya, yang penting benarnya. Oke, ini tadi udah. Oke, dokter kan ini kebetulan banget karena kita tadi bahas topik ini kan Pekan ASI itu diperingati tanggal 1 sampai tanggal 7 kemarin nih dok. Kalau dari dokter sebenarnya ada yang mau dokter sampaikan nggak buat para ibu-ibu mungkin sekarang itu banyak banget ya masalah ibu-ibu ketika masa nifas itu sendiri dok. Nah, gimana caranya supaya mereka tetap berjuang memberikan ASI? Karena tadi udah jelas memberikan ASI itu sangat bermanfaat sekali untuk pemulihan proses masa nifas. Ya, jadi kata kuncinya cuma satu, ya. ASI is the best. ASI itu yang terbaik, ya. Tidak ada makanan untuk bayi selain ASI yang terbaik, ya. Nanti lepas dari masalah nanti dia 6 bulan ada makanan tambahan selain ASI ya, itu memang itu satu proses pertumbuhan ya. Tapi di awal-awal ASI itu the best, bukan susu formula, ya. Nah, sekarang ASI ini kita harus tahu Tuhan udah ciptakan sejak awal ya, dari pembesaran payudara ya, itu sudah dimulai suatu proses pembentukan kelenjar. Nah, kelenjar ini akan berproduksi kalau dia dirangsang. Nah, dirangsangnya dengan apa? Dirangsangnya dengan hisapan bayi. Nah, kapan itu bayi itu dilakukan penghisapannya? Sedini mungkin. Makanya ada istilah inisiasi dini, inisiasi menyusui dini, ya. Nah, kalau sedini mungkin diperkenalkan bayinya itu dengan putih susunya dan responnya bagus, biasanya itu proses itu akan berjalan secara alami. Jadi artinya kelenjar yang udah disiapkan membesar semua. Nah, isinya itu cairan-cairan susu ya, cairan ASI. Pada saat dia dihisap, dia akan kompak. Dia akan begini. Dia akan keluar mengikuti jalurnya melalui puting susu. Jadi, selama proses itu ya, kita harus beradaptasi dengan bayi. Nah, bayi ini kan unik ya, walaupun anak kita sendiri ya. Kenapa? Karena kadang-kadang
bayi ini nggak sabaran, ya. Cara menyusui itu nggak sabaran. Pokoknya kalau nggak masuk ngamuk gitu, ya, ngamuk. Ada yang ngamuk gitu, ya. Kadang puting susunya udah bagus, aslinya cuman mulutnya cuman minggir gitu ya. Kadang-kadang cuma dimain-mainin atau nggak masuk-masuk itu dia ngamuk. Nah, kita harus pelajari. Nah, pelajari dengan cara apa? Yuk, kita benahi posisinya. Begitu. Nah, itulah gunanya kalau ada masalah ASI kita ke klinik laki bukan hanya untuk Bu Bidan, Pak Dokter gimana sih ini kan ASInya supaya keluar nih gitu. Bukan gitu ya, tapi bagaimana anak kita diposisikan dengan baik. Begitu. Nah, diposisikan dengan baik supaya anak itu santai, anak itu bisa menghisap bayinya, puting susunya, dan ibunya puting susunya nggak lecet gitu, nggak terjadi peradangan ya. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu ya kita pelajari gimana bayinya, adaptasi kita dengan bayinya. Yang kedua, kita persiapkan diri kita. Ya, kita nih memberi sesuatu kepada anak kita gitu. Jadi diri kita harus baik, diri kita harus sehat. Nah, caranya bagaimana? Ya kita harus istirahat cukup. Dokter nggak bagaimana? Orang tiap jam bangun, tiap 2 jam bangun mau istirahat bagaimana? Ya pintar-pintar kita. Ya, pada saat dia tidur ya mari kita tidur gitu. Dia bangun kita bangun gitu. Jadi memang suatu proses pembelajaran seperti itu. Dan itu harus bersabar. Ya, 3 bulan pertama akan begitu. Nanti 3 bulan kedua biasanya udah mulai lebih enak. Nanti kalau udah 6 bulan bayinya jauh lebih enak lagi seperti itu. Ya, jadi bersabarlah. Jadi ibu yang baik, jadi ayah yang baik seperti itu ya. Karena kan orang mau punya anak aja susah ya. Bayi tabung berkali-kali ini dikasih spontan, dikasih cepet ya, 1 tahun, 2 tahun nikah langsung punya anak. Ada yang 3 bulan nikah langsung anak. Ada yang 2 bulan nikah langsung punya anak. Saya pikir itu hal yang luar biasa ya, yang harus kita amini lah. Artinya seperti itu. Ya. Wah, ini semoga kata-kata dari Dokter Dani tadi menyemangati ibu-ibu ya dok yang lagi berjuang ASI. Jangan sampai Ya, nyerang apapun ya. Tiap ibu kan pasti punya cara beda-beda ya dok beradaptasi sama tahap yang baru sama proses yang baru. Yang nggak mungkin mungkin resep satu dari dokter belum tentu berhasil sama yang satu gitu. Oke, nah dokter kalau buat teman-teman atau pasutri-pasutri yang mau konsultasi ke dokter, bertanya lebih lanjut, dan mungkin yang tadi nggak sempat gabung sama kita, kalau nanti nonton lagi, mereka bisa konsultasi ke dokter, biasanya di mana aja ya dok? ya. Jadi saya ada di Rumah Sakit Siloam. Memang kalau Rumah Sakit Siloam saya jamnya bervariasi. Tapi yang jelas kalau mau ketemu saya yang dia yang fix itu jam jam 11 lah ya. Jam 11 sampai jam 2 jam 3 sore. Oke. Begitu. Karena Setiap hari. kadang-kadang kalau Jumat Sabtu itu saya bisa sampai jam 5 sore. Jadi yang nyata-nyatanya ada itu yang paling gampang itu ya jam 11 lah sampai jam 2 jam 3 sore seperti itu ya. Tapi kalau di Panti Rapih saya ada praktek pagi itu Selasa Jumat dan hari Minggu itu jam 8 sampai jam 9 10 pagi. Ya, kalau praktek siang di Panti Rapi itu jam 14 sampai 15.30. Ya, Senin, Selasa, Kamis, ya, cuma itu. Ya, kalau di Rumah Sakit Sadewa itu hari Minggu jam 10 sampai jam 11. Ya, ya sampai hafal sendiri saya. Dan di hari Senin Rabu itu jam 16.17 di Sadewa. Wah, itu tadi tempat-tempat yang ibu-ibu atau teman-teman bisa kunjungi ketika punya waktu untuk ketemu langsung. Nah, ini ada pertanyaan baru masuk lagi, Dok. Kita masih bisa sempat jawab ya, Dok. Ini Ya. ada dari @clarabella Luna Beril. Pertanyaannya malam, Dokter, mau tanya, apakah KB bisa memicu kanker kalau ada riwayat PCOS, tapi sudah punya anak satu? Apakah PCOS bisa berulang dok setelah kehamilan pertama? Wah, ini saya benar-benar nggak tahu nih apa PCOS ini dok. Iya. Jadi gini, KB bisa memicu suatu keganasan. Jawabannya bisa iya, bisa tidak, tergantung jenis KB-nya, ya. Jadi kalau KB yang murni progesteron harusnya tidak. Tetapi kalau KB-nya itu ada unsur estrogennya dan estrogennya itu lebih dari 0,3, ya.
lebih dari 0,3 miligram itu memang akan memicu penebalan dinding rahim yang apabila akan dikonsumsi jangka panjang tentu akan menimbulkan keganasan daripada rahim. Ya, itu memang betul. Makanya sekarang pil KB yang modern sekarang itu kadar estradiolnya, etinin estradiolnya, EE-nya itu selalu di bawah 0,3. Itu sudah ketentuan internasional. Jadi sekarang kita tidak mau uh, mengulang kejadian karena itu sudah ada penelitiannya ya. Nah, masalah PCOS. PCOS ini memang gejalanya itu haidnya itu jarang haid ya. Jadi 3 bulan sekali, 4 bulan sekali. Ada yang pasien saya itu ada yang setahun sekali. Bayangin, Anda bayangin tuh setahun sekali baru haid ya. Jadi PCOS ini pun kalau didiamkan ya, kalau didiamkan dia akan memicu penebalan dinding rahim. Makanya PCOS ini juga nanti kalau diamkan terus-menerus ya tidak diobati, haidnya dia cuek aja lah, mau dapat haid silakan, nggak dapat ya silakan. Kayak gitu ya. Itu nanti di atas umur 40 itu akan terjadi yang namanya keganasan. Di samping itu di atas umur 40 juga akan timbul suatu yang namanya diabetes ya. Karena PCOS akan memicu diabetes seperti itu. Jadi apakah PCOS itu akan berulang nanti setelah melahirkan? Intinya PCOS ini terjadi karena apa sih? Karena ada gangguan hormonal, ketidakseimbangan hormon estrogen dan androgennya. Nah, sekarang yang memicu apa? Ya bisa jadi ya dia PCOS terus dia hamil gitu ya. Terus nanti dia balik lagi bisa saja ya. Makanya setelah kalau kita udah tahu kita ada PCOS, penyebabnya apa sih? Atau resikonya obesity, kegemukan. Ya makanya setelah lahiran ya jangan gemuk-gemuk lagi gitu. Ya, makanya ASI lah yang bagus gitu ya. Jadi dengan ASI itu kan katanya membentuk tubuh ibunya jadi lebih baik katanya seperti itu. Ya. Itu ya jawaban dari dokter Dani. Walaupun saya sebenarnya nggak terlalu ngerti-ngerti banget, belum ngalamin, tapi semoga Ibu Clara Bella menjawab sedikit ya. Semoga terjawab. Nah, dokter ini nggak terasa udah mau 1 jam nih dokter. Kita kan tadi bahas masa nifas, manfaat ASI, dan memang kita harus garis tebalkan bahwa memang memberikan ASI di saat masa nifas itu memang sangat bermanfaat ya dokter, itu sudah jelas ya dok. Jadi buat teman-teman nggak usah ragu untuk memberikan asinya kepada buah hati, jangan sampai ditunda-tunda karena itu juga selain memberikan kepada anak sendiri, itu juga sebenarnya untuk membantu proses pemulihan kita di masa nifas, untuk kebaikan kita juga. Nah, Dokter Dani, ada masukan lagi nggak dok untuk ibu-ibu atau pasutri-pasutri? Ya, jadi tadi saya sudah sampaikan tadi saya lupa sebenarnya saya ingin tambahkan satu lagi ya. Jadi kalau bagaimana kiatnya supaya ASI-nya berhasil ya, masa nifasnya juga baik, monitoringnya seperti apa, kalau ketemu bagaimana, harus apa yang dilakukan. Nah, yang terakhir ini yang paling penting itu yang sering lupa ya, itu support ya. Support dok. Dukungan. Ya, dukungan psikologis dari suami dan keluarga itu penting ya. Karena orang ibu yang menyusui itu biasanya dilematik ya. Kadang-kadang dia kalau stresnya tinggi itu nanti bisa masuk dalam yang namanya postpartum blues. Ya, postpartum blues itu artinya depresi ya. Nah, itu kalau sudah depresi berat itu dampaknya panjang lagi ya. ASInya udah nggak keluar, ASInya tidak diberikan kepada anaknya gitu ya. Jadi saya punya pengalaman satu pasien postpartum blues sampai dirawat di rumah sakit pemerintah ya di Bangsal Jiwa. Nah, Anda pikirin aja itu ya, itu kurang lebih dirawat kurang lebih sekitar hampir 1 tahun. Jadi dia lihat anaknya itu bukan seperti anaknya. Jadi kalau lihat anak ini ingin dilempar dan dibanting gitu ya. Jadi luar biasa ya yang namanya postpartum blues. Jadi setelah dia sadar, setelah dia diobati, sudah dia treatment, akhirnya dia menyesal kenapa ya kok setelah 1 tahun saya baru bisa merasa seperti seorang ibu begitu ya. Jadi saya pikir ini dukungan dari keluarga sangat-sangat luar biasa ya untuk
mensupport proses keberhasilan menyusui ya dalam hal ini. Ya, ya, ternyata itu yang paling pentingnya dokter, dukungan, karena ya pasti mental psikis seorang ibu pasti kena ya dok selama masa perubahan tadi. Ya. Nah, dokter terima kasih banyak ya dok. Kayaknya sebenarnya masih banyak yang mau gabung dan yang pengen nanya, tapi mungkin masih malu-malu. Nah, kalau buat teman-teman atau ibu-ibu yang mungkin malu nih nanya di sini, dokter, bolehkah misalnya nanya langsung ke dokter melalui DM Instagram atau WhatsApp? Bisa ada kontak yang bisa dihubungin nggak sih dok? Biasanya kemana hubunginnya? Oke, kalau nanti kalau misalnya uh, pengen bertanya lebih lanjut bisa DM Instagram saya ya yang seperti yang ada di sini dan titik Mikerio ya. Atau nanti kalau misalnya mau ya nanti gabung di WA saya boleh silakan. Ini saya tuliskan WA-nya nanti Japri lah ya. Japri nanti keluhannya seperti apa. Biasanya nanti kalau keluhannya panjang gitu, saya butuh waktu menerangkan lama gitu, biasanya saya telepon aja gitu. Karena kan kalau ngechat gitu lama ya, ngechat Capek antara dokter. orang Kalau saya capek. capek lebih suka telepon. Iya, lebih baik telepon. Nah, bisa bicara langsung malah enak. Itu nggak usah khawatir nanti saya telepon. Seperti itu. Nah, itu buat teman-teman ibu-ibu yang semuanya mau konsultasi, ini enak banget nih dokter Dani menyediakan wadah untuk konsultasi secara gratis, bisa melalui DM Instagram, bisa ke rumah sakitnya langsung tempat praktek, atau bisa juga nanti ke WhatsApp-nya, ada nomornya, dokter Dani tulisin, saya boleh ucapin ya dok, ada di 0812 279 11968. Nah, buat teman-teman boleh nanti sharing ke dokter Dani. Kalau yang masih malu-malu tanya atau yang tadi kelupaan, aduh tadi saya harusnya tanya tentang ini nih, nggak sempat, atau tadi, aduh lupa gabung, kirain jam 8, ternyata kita jam 7 gabungnya gitu. Nah, buat teman-teman semua terima kasih banyak, hari ini gabungnya kita sangat seru sekali sih ngomongnya, walaupun sebenarnya saya belum pernah ngalaminya, tapi ternyata sangat menantang sekali ya dok, menjadi seorang ibu itu, apalagi dalam proses memberikan ASI. Jadi saya salut, kita patut salut sama teman-teman yang lagi berjuang memberikan ASI kepada anaknya. Jangan menyerah, harus tetap semangat, lakukan apapun untuk kebaikan anak dan kebaikan kita juga gitu. Nah, dokter Dani, terima kasih banyak. Teman-teman, terima kasih banyak. Kita akan ketemu lagi ya dok. Mungkin 2 minggu lagi atau 3 minggu lagi bersama dokter Dani. Dan kita akan bahas topik yang seru banget, tapi masih rahasia topiknya apa. Jadi tungguin terus, bisa tungguin di Instagram Dokter Dani di @dansmikeryu atau di Instagram saya. Teman-teman, terima kasih banyak. Terima kasih semuanya yang sudah gabung. Dokter Dani, terima kasih ya. Ya, Teman-teman, terima sehat kasih. semua. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Sampai ketemu besok, Dokter. Hai, Ya, dadah thank semua. you. Masih sama